Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam Waktu Teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 5 Maret 2025. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-34. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Bacaan kita di bawah perikop pembelaan Stefanus. Sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Musa pun gemetar dan tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sekarang marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Amin. Judul renungan kita pagi ini, bersaksi tentang Kristus di tengah kesulitan hidup. Pesabian Kristus lan mak bandakna katuoan. Berada dalam situasi sulit bisa saja membuat seseorang tidak dapat mengatakan apa-apa, atau juga membuat seseorang memilih diam, bahkan menutupi yang sebenarnya demi keselamatannya. Tidak demikian halnya dengan Stefanus yang tengah berada dalam pengadilan mahkamah agama. Imannya kepada Tuhan Yesus Kristus disaksikan dengan penuh keberanian. Stefanus mengenang dan menyampaikan secara singkat karya Allah kepada orang Israel di Mesir melalui pengutusan Musa. Masa 40 tahun yang disebut dalam ayat 30 merupakan masa penyiapan Musa menjadi utusan Allah. Melalui berbagai pergumulan dan keputusan yang sulit, Musa pada akhirnya dimampukan dalam segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, dengan jaminan perkataan Tuhan sendiri, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 32. Kita belajar bahwa jaminan pengutusan Musa adalah Allah sendiri. Allah yang meneguhkan dan memberi keberanian kepada Musa untuk melakukan tugasnya. Ayat-ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Musa pun tertolak oleh bangsanya sendiri ketika tiba di Mesir. Namun, kesaksian tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub membuat Musa mampu memimpin mereka keluar dari Mesir. Kita juga belajar dari Stefanus bahwa jaminan kesaksiannya di depan orang-orang Yahudi yang menuduhkan tuduhan palsu adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah berkarya sejak dari masa lalu Israel. Kita mungkin belum pernah mengalami tuduhan dan tantangan kesaksian iman seperti yang dialami Stefanus. Akan tetapi,
kita sering mengalami situasi sulit dalam hidup kita yang menuntun keteguhan iman dan kesaksian kita. Misalnya, kita ditolak, dikucilkan, situasi ekonomi yang serba sulit, dan lain sebagainya. Belajar dari Musa dan Stefanus, kita harus yakin bahwa jaminan kita adalah Allah. Mengenang dan merupa karya Allah menjadikan kita kuat dalam menghadapi situasi sulit tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa dalam situasi sesulit apapun, kami harus tetap berani bersaksi mengenai kasih Tuhan, utamanya dalam Kristus. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut, hubungan dengan Tuhan makin intim, dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersuka cita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah segala ungkapan syukur hanya dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan dari kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Selamat memasuki masa Prapaskah.